Eka Widyastuti, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2020 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Hari ini akan melakukan uji kinerja di SD Negeri 3 Sobayan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum pelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bukunya disiapkan dulu, peralatannya disiapkan dulu. Hari ini kelompok ini masuk semua ya. Yang belum masuk siapa? Gebi. Oh Gebi ya, nanti biar Mbak Gebi muncul. Disiapkan dulu peralatannya semua. Supaya lebih bersemangat, mari kita menyanyikan dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kita nyanyikan bersama-sama, hitungan ke 3 mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menuju tanah airku, tanah air Indonesia. Ya, terima kasih. Tadi sebelum berangkat sekolah, apa yang sudah kalian lakukan? Oh ya, siapa lagi? Apa yang sudah dilakukan tadi? Ada yang ibunya bekerja? Intan, ibunya bekerja. Bekerja di mana? Puskesmas. Nah, kalau Mbak Nia jualan. Nah, ibu Mbak Nia jualan. Terus setiap pagi itu kewajiban itu membantu orang tua. Nah, nggak perlu diperintah kalau bangun pagi, paling nggak merapikan tempat tidur. Tadi diperhatikan tidak tempat tidurnya? Dirapikan. Biar apa dirapikan? Bersih. Bersih itu nanti akan menjadi apa? Bersih, pangkal sehat. Nah, apalagi dalam situasi pandemi ini, kesehatan itu sangat penting. Nah, ibunya Mbak Nia tadi jualan, Ibu Ega juga jualan kan? Nah, itu termasuk apa? Ibu Mbak Nia jualan, Ibu Mas Ega jualan, Ibu Mbak Gebi ya jualan, pedagang. Itu termasuk salah satu apa? Wirausaha, termasuk salah satu kegiatan wirausaha, sama dengan yang akan kita pelajari hari ini, wirausaha. Tujuan pembelajaran kita hari ini kelihatan tidak? Kelihatan. Tujuannya dengan mencermati media PowerPoint, siswa mampu menemukan keberagaman wirausaha masyarakat dengan benar. Dengan mencermati media PowerPoint, siswa mampu menganalisis keberagaman wirausaha dengan benar. Dengan menyimak, siswa mampu menemukan manfaat keanekaragaman wirausaha dengan benar. Dengan menyimak, siswa mampu menyimpulkan manfaat keanekaragaman wirausaha dengan benar. Dengan mencermati media PowerPoint, siswa mampu menelaah reklame embalaje dengan benar. Nanti dengan mencoba, siswa mampu membuat reklame embalaje dengan benar. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Perhatikan gambar ini dulu. Menurut kalian gambar apa itu? Mas Galo, gambar orang sedang apa? Memotong rambut. Ya, ada lagi. Gambar orang sedang apa? Jualan jamu. Lagi apa? Tukang. Ada tukang, ada pedagang, ada pedagang jamu, ada potong rambut ya tadi ya Mas Galo ya. Terus ada itu yang motor-motor itu pekerjaan apa itu berarti? Wirausaha apa? Bengkel. Nah, itu termasuk keanekaragaman wirausaha. Kenapa kok mereka pekerjaannya bisa berbeda-beda? Kenapa ada yang jadi montir, ada yang jualan, ada yang jadi tukang? Kenapa kok bisa berbeda-beda? Karena keterampilannya berbeda-beda. Nah, ya, kalau misalnya keterampilannya itu bengkel, masa mau jadi tukang bangunan?
berbeda-beda. Nah, kalau keterampilannya motong rambut, ya mereka bekerja sebagai potong rambut. Nah, itu keanekaragaman wirausaha di lingkungan banyak sekali. Nah, selanjutnya di daerah kalian ada nggak yang seperti itu? Di lingkungan kalian ada tidak? Ada. Yang ada apa? Yang wirausaha apa? Yang kegiatan apa? Bengkel ada. Ada. Terus apa lagi yang ada selain bengkel? Tukang jamu ada, Mas Galuh? Ada. Nah, siapa yang mau membantu membaca? Nia, coba dibaca Nak Nia. Dalam wirausaha, kegiatan wirausaha tadi, pedagang, bengkel, dan lain sebagainya, itu mereka perlu mempunyai apa? Berdasarkan itu, perlu mempunyai apa seorang wirausaha itu? Kreativitas dan ketekunan. Kreativitas dan ketekunan orang bekerja, seorang wirausaha itu harus mempunyai kreativitas dan ketekunan. Contohnya kreativitas seperti apa? Siapa yang mau mencoba contoh kreativitas itu seperti apa? Membuat slogan. Oh, berarti ditawarkan membuat slogan. Slogan kan bagian dari reklame ya. Ya boleh, harus ditawarkan apa lagi? Selain itu kreativitasnya apa? Misalkan tadi penjual pedagang jamu, apakah semua jamu yang dijualnya itu pahit? Enggak. Ada yang apa? Manis. Nah, terus jamunya itu jamu apa saja itu kalau pedagang jamu itu namanya jamu apa ya? Beras kencur. Terus daun kates. Bener asam. Nah, kalau dulu pedagang jamu kemudian asam terus beras kencur, ini kan dijualnya pedagang jamunya gendong itu. Kalau sekarang ditawarkan lewat apa? Wah, gerobak, ada yang jualan lewat gerobak. Terus itu yang dijual di iklan kan bagi jualan kok. Yang di botol bagus-bagus itu harganya menjadi lebih apa? Lebih mahal. Kalau beli di tukang jamu gendongan itu, jamu itu harganya paling cuma 1.000, 2.000 loh. Itu tapi karena ada kreativitas dari pedagangnya, itu jamunya itu ditaruh di tempat kemasan yang bagus. Nah, tempat kemasan yang bagus, botol yang bagus, harganya menjadi lebih apa? Mahal. Daya gunanya menjadi meningkat. Nah, kertas-kertas misalkan, botol-botol bekas. Di sekitarmu banyak tidak botol bekasnya? Banyak. Digunakan atau tidak? Digunakan tidak? Kamu beli minum kemasan, habis diminum botolnya diapain? Buang. Ada yang disimpan, ada yang dibuang. Kalau dibuang itu berarti sudah tidak mempunyai nilai guna. Nah, berarti terus kalau biar mempunyai nilai guna, botolnya diapain? Ada yang dibuat apa itu tempat hiasan cantik-cantik itu dari botol bekas. Ada dibuat apa itu namanya pot. Pernah lihat pot dari botol bekas? Nah, itu termasuk kreativitas dari barang yang tidak berguna dijadikan barang yang berguna. Yang itu harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Jiwa kreativitas. Mengolah dari barang yang tidak berguna menjadi barang yang berguna. Dari yang tidak mempunyai harga menjadi barang yang berguna. Botol bekas nggak ada gunanya, tapi karena diolah jadi hiasan yang bisa ditempelkan di dinding dapur, jadikan apa itu pot, harganya menjadi apa? Itu kreativitas. Ketekunan, contoh ketekunan apa? Bagaimana? Pantang menyerah. Apalagi pantang menyerah. Orang kalau jualan
sekali nggak laku terus males nggak jualan. Tapi orangnya itu tekun atau tidak? Nggak tekun. Nah, orang jualan itu butuh apa? Proses. Wirausaha butuh proses. Buka usaha potong rambut. Hari ini nggak ada yang potong rambut, terus males ah. 2 hari nggak ada yang potong rambut. Kok tempat saya nggak laku ya? Terus orangnya males. Alah, saya nggak akan buka, pokoknya warungnya nanti buka saja siang, kok nggak ada yang potong rambut saja. Itu berarti orangnya apa? Males. Dan siapa tahu kalau bukanya justru lebih pagi, ada orang yang mampir potong rambut sebelum berangkat bekerja. Malah dia akan kehilangan rambut. Nah, itu ketekunan. Dalam berwirausaha, ketekunan dan kreativitas itu sangat penting. Tidak boleh dilupakan, tidak boleh digunakan. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak. Nah, dalam menawarkan dagangannya tadi, kalau pedagang tadi ya, nah itu biar laku biasanya dagangannya diapain? Dipromosikan, ditawarkan. Nah, atau Mbak Gaby, Bumu sering menawarkan dagangan tidak? Di lewat apa? Lewat online, lewat online apa? WA atau apa? Oh, WA, Facebook, Instagram itu termasuk promosi ya. Sekarang kan modelnya promosi online. Nah, promosi. Nah, salah satu jenis promosi adalah embalase. Apa itu embalase? Ini Bu Guru punya contohnya embalase. Ini loh. Ini termasuk embalase. Ada, ini tempat kemasan apa tadi? Rasa gigi. Kalau ini air mineral. Ini apa kira-kira? Ada yang tahu ya? Ini apa? Hah? Koper barus. Ya, ini termasuk embalase. Nah, kenapa kok disebut embalase? Apa ya embalase itu? Kenapa kok kemasan Pepsodent, kemasan pasta gigi, kemasan air mineral, kemasan apa itu tadi kapur barus disebut embalase? Apa toh sebenarnya embalase itu? Nah, coba Mas Butet dibaca yang keras. Embalase adalah jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan suatu produk punya 2 fungsi, yaitu sebagai pembungkus dan daya tarik terhadap konsumen. Nah, embalase adalah jenis reklame visual. Visual itu berarti bisa dilihat. Ini bisa dilihat. Jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan. Jenis reklame visual bisa dilihat yang terdapat pada kemasan. Nah, kemasan suatu produk punya 2 fungsi, yaitu sebagai pembungkus dan daya tarik terhadap konsumen. Nah, ini fungsinya ada 2. 1, sebagai pembungkus. Air mineral ini kalau nggak ditaruh di botol kemasan gimana? Tumpah. Nah, itu berarti itu termasuk sebagai pembungkus. Selain sebagai pembungkus juga sebagai daya tarik terhadap konsumen. Kalian pernah lihat botol air kemasan atau air mineral di toko-toko itu yang tempatnya bagus-bagus itu, yang menarik, bentuknya ada yang bentuknya hewan-hewan itu. Suka enggak? Suka lihat botolnya enggak? Suka. Kalian lebih suka beli yang bagaimana? Yang botolnya bagus atau yang botolnya jelek? Botolnya bagus. Lebih suka beli yang botolnya biasa kayak gini, apa yang bentuknya bermacam-macam itu? Ada yang bentuk beruang juga. Lebih suka beli yang mana?
Biasa. Biasa, kenapa? Lebih murah. Lebih murah. Enggak apa-apa. Tapi suka nggak lihat itu kalau bagus-bagus kayak gitu? Nggak suka? Yakin? Kalau Gaby suka nggak lihat yang bagus-bagus gitu? Suka nggak? Suka tidak? Kok diam? Intan suka? Nia? Suka? Nah itu emballase selain sebagai pembungkus kemasan juga sebagai daya tarik terhadap konsumen. Nah, ini tadi Bu Guru sudah punya contoh-contoh embalasenya. Ini, coba dilihat. Itu contoh embalase. Ada produk apa saja di situ? Energen, apa lagi? Es krim, terus bubuk ya. Itu menurut kalian itu gambarnya bagaimana? Menang. Ada unsur apa saja di gambarnya itu, di embalasenya itu? Ada tulisan, ada apa lagi? Oh, gambar. Tulisannya bagaimana? Singkat, padat, jelas. Kalau menawarkan energi, ya langsung aja tulis energi. Nggak usah pakai tulisannya panjang-panjang. Energi membuat badan menjadi sehat dan menjadi ceria. Nggak usah. Cukup tulis energi. Nah, itu tulisannya singkat, padat, dan jelas. Nanti pesannya tersampaikan. Kalau beli Indomie itu tulisannya sudah Indomie, rasanya ayam bawang. Di dalamnya kira-kira isinya bagaimana? Ya Indomie rasanya ayam bawang, nggak mungkin Indomie rasanya ayam kari. Nah, nggak mungkin. Nah, jadi isinya atau kemasannya itu harus sesuai dengan isinya, nggak boleh berbeda. Tulisannya singkat, padat, jelas, ada gambar. Terus yang ketiga ada apa lagi? Warnanya bagaimana? Menarik. Warnanya berwarna warni, menarik. Dengan bungkus ini dengan bungkus yang ada di gambar itu menarik yang mana? Menarik yang gambar. Kenapa menarik yang gambar di gambar? Ada warna-warninya. Ini kalau ini warnanya gimana? Transparan, cuma putih, nggak menarik ya. Tapi itu warnanya menarik. Nah, itu jadi embalase itu tulisannya itu harus singkat, padat, jelas. Dua, gambarnya harus menarik. Nah, tiga, warnanya juga harus menarik. Sekarang kita akan mengerjakan LKPD. Ya, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama, keanekaragaman wirausaha di daerahku. Ada wirausaha di daerah apa saja? Pedagang, coba dituliskan. Pedagang. Apa lagi? Masa nggak tahu? Tukang tulis. Paling ditulis. Apalagi pedagang, tukang, apalagi ada usaha apalagi di daerahmu, masa nggak tahu? Orang bekerja sebagai apa saja di daerahmu? Bengkel. Nah, apalagi? Penjahit. Terus apa lagi? Bengkel, penjahit, tukang laundry ada enggak? Ada. Nah.
saudara. Menciptakan apa? Menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kalau orang menciptakan lapangan pekerjaan baru berarti orang bekerja. Kalau orang bekerja berarti mendapatkan apa? Orang kalau bekerja mendapatkan apa? Hasil sebagai upah. Mana? Upah. Upahnya digunakan untuk apa? Apa? Tidak dengar betul? Modal. Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan, benar. Memenuhi kebutuhan hidup, ya. Meningkatkan devisa negara, menciptakan lapangan pekerjaan, memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itu manfaat keanekaragaman wira usaha. Nah, selanjutnya, menurutku embalase adalah apa tadi embalase? Embalase tadi apa? Jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan-kemasan produk yang digunakan sebagai pembungkus dan daya tarik terhadap konsumen. Nah, jenis reklame visual yang terdapat pada kemasan suatu produk. Contoh embalase, apa saja contoh embalase? Contoh embalase. Bisa menemukan tidak embalase di sekitarmu? Contohnya apa? Pembungkus mie instan. Pembungkus mie instan, apa lagi? Coba Ega, apa lagi? Embalase, pembungkus apa? Selain mie instan apa lagi? Pembungkus pasta gigi, apa lagi? Kamu suka jajan toh? Nah, itu pembungkus apa? Pembungkus apa? Enggak kedengaran loh. Pembungkus itu. Pembungkus Kiko, apa lagi? Suka beli apa selain itu? Pembungkus mie instan, pembungkus pasta gigi, pembungkus Kiko, pembungkus apa? Suka beli apa lagi? Pembungkus energi. Pembungkus energen, pembungkus air mineral. Nah, itu kan termasuk embalase. Ya. Sudah disiapkan semua peralatannya yang mau buat embalase kemarin. Jaring-jaring, penggaris, apa mana kemarin? Apa namanya? Pewarnanya. Ayo dikeluarkan semua, disiapkan semua alat-alatnya. Pewarnanya mana? Ini warnanya apa? Merah. Menurutku warnanya gimana? Kurang apa? Kurang menarik. Harus lebih apa lagi biar menarik? Oh, diulang dari warnanya. Warna apa? Mau tambah warna apa? Ini Debbie, warnanya mana? Nah, ini apa? Ini mau diberi warna apa? Merah. Yang merah yang mana? Oh, sini hijau, sini merah. Tulisannya jumbo. Oh ya, ini tulisannya udah nggak terlalu banyak, boleh. Ya, gambarnya lebih diperbagus lagi ya. Coba sekarang diberi warna. Punyanya Butet, menurutku gimana ini? Warnanya kurang apa? Kurang banyak. Seharusnya ditambah warna apa? Apalagi merah, oranye, hijau. Ya nggak apa-apa, biar berwarna di bawah nggak komen ke warnanya. Ya boleh, gitu diwarnai. Nih ya. Ya. Coba Bu Guru minta salah satu
Biar teman-temannya lihat embalasan kayak apa. Kasih lihat ke teman-temannya. Menurut kalian gimana punyanya Mbak Nia? Menarik. Menarik. Pendapat lain? Kalau Intan punyanya Mbak Nia ini agar lebih menarik lagi, kira-kira ditambah apa? Oh, di bawah ditambah warna ya. Lagi coba punyanya Ega. Tunjukkan hasil karyamu tadi. Ini punyanya Ega. Berdiri Mas Ega. Nah. Ya, ditunjukkan sama teman-temannya. Coba lihat punya Ega. Bagaimana menurutmu? Menarik. Bu Guru gak tanya Ega, Bu Guru tanya teman yang lain. Gimana menurut kalian? Nia? Warnanya sedikit kurang. Seharusnya dikasih warna apa lagi? Tulisannya gimana? Kelihatan nggak Mbak Nia? Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke, terima kasih. Sudah. Selanjutnya, menurut kalian apa tadi hubungan antara wirausaha dengan embalaase? Apa hubungannya antara itu? Antara wirausaha dengan embalaase? Embalasan sering digunakan untuk wirausaha untuk mempromosikan barang dagangan. Embalaase sering digunakan oleh pelaku wirausaha dalam mempromosikan barang dagangan. Jadi embalaase itu berhubungan erat dengan pelaku wirausaha. Pelaku wirausaha menggunakan embalaase untuk memasarkan produknya. Nah, karena tadi embalaase selain sebagai pembungkus produk juga sebagai sarana promosi. Nah, sekarang kita akan ke evaluasi. Tuliskan namamu terus dikerjakan hanya soal pilihan ganda. Tuliskan namamu dikerjakan sendiri ya. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, dikumpulkan ya. Tadi kita belajar tentang apa? Embalaase dengan apa? Wirausaha. Keanekaragaman wirausaha di daerah. Ada apa saja tadi keanekaragaman wirausaha di daerah? Pedagang, tukang, apa lagi? Penjahit. Nah, manfaatnya apa? Manfaat dari keanekaragaman wirausaha tadi? Membuka lapangan pekerjaan baru, terus membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan devisa negara dan meningkatkan apa? Memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kesimpulan pelajaran kita pada hari ini apa? Adanya hubungan antara wirausaha dengan embalaase karena pelaku wirausaha menggunakan embalaase sebagai salah satu sarana promosi. Nah, bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan. Senang nggak pelajaran hari ini? Senang. Nah, untuk materi besok
Untuk pelajaran selanjutnya tema 5 subtema 3 pembelajaran 3 dipelajari ya di rumah ya. Nah, untuk lagu penutup mari kita nyanyikan lagu Gundul-Gundul Aja. Hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Ya, siap duduk yang baik. Sebelum pelajaran hari ini kita tutup, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih, jaga kesehatan ya. Besok kita bertemu lagi. Sampai jumpa.